saya itu sudah bekerja selama 20 tahun. Kemudian dari tahun 91 ya, sampai belum saya pensiun waktu itu tahun 2011 ya. Berarti 20 tahun persis saya bersama Pak Dahlan. Nah, selama 20 tahun itu saya menangkap banyak hal yang positif dari Pak Dahlan, terutama adalah ilmu manajemen, ilmu jurnalistik, ilmu keuangan, ilmu bahkan politik ya. Itu yang saya dapatkan dari Pak Dahlan. Yang menarik dari seorang Dahlan ya, idenya itu kadang-kadang tidak lazim ya, idenya melawan arus ya. Orang ngomongnya A, dia idenya B gitu. Orang bilang Dahlan itu emosional. Pak Dahlan itu orang yang sangat jenaka gitu. Dia punya banyak joke, dia punya banyak humor-humor ya, koleksi humor-humor yang luar biasa, dan dia sense of humornya sangat tinggi. Ya, saya sebetulnya membukukan tulisan itu belum lama ya. Saya bukukan itu ketika Pak Dahlan marah-marah di tol, dan itu menjadi perhatian orang banyak. Nah, saya ingin memberikan satu sumbang pemikiran terhadap hal itu dari apa-apa yang pernah saya lakukan bersama Pak Dahlan, yang saya alami bersama Pak Dahlan, dan itulah yang saya tuangkan di dalam tulisan saya. Pak Dahlan itu guru yang baik ya. Pak Dahlan guru yang baik, yang tidak pelit membagi ilmu, tetapi Pak Dahlan juga guru yang tidak serta-merta gitu ya memberikan ilmunya kepada kita tanpa kita harus berjuang, tanpa kita harus mencari. Jadi dia tidak menyerahkan sebuah diktat berisi seluruh ilmu yang dia miliki untuk kita baca kemudian kita resapi, tidak, tetapi dia hanya memberikan clue. Dia betul-betul orang lapangan. Inilah bedanya Pak Dahlan dengan orang lain. Kalau orang lain mengeluh, marah-marah karena kemacetan lalu lintas, Pak Dahlan itu bisa menikmati kemacetan dengan tetap produktif. Caranya bagaimana? Sepanjang kemacetan itulah dia mengajak saya rapat dari bandara sampai di kantor Kebayoran Lama. Saya bingung ketika ditanya oleh penerbit untuk membuat sebuah tulisan tentang persembahan. Karena menurut saya, ya saya menulis saja. Saya kan menulis itu awalnya di blog. Jadi saya tidak pernah memikirkan untuk membuat halaman persembahan itu. Nah, tetapi lama-lama saya ketemu juga bahwa ada masa yang bertepatan dengan saya menyelesaikan buku ini, adalah ini persis dengan ulang tahun perkawinan saya. Jadi saya persembahkan ini untuk istri dan anak-anak saya. Dan luar biasanya setelah saya menulis buku ini, anak saya dua-duanya sekarang menulis buku juga. Ya, tetapi tentu anak saya tidak menulis dalam bahasa Indonesia, anak saya menulis dalam bahasa Inggris. Ya, saya melihat Dahlan itu sumber inspirasi. Ya, Dahlan Iskan itu orang yang sangat inspiratif. Karena itu saya mencoba menangkap inspirasi Dahlan itu dan saya tuangkan di dalam buku ini. Buku ini tidak hanya menginspirasi saya di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menginspirasi saya di dalam bekerja, menginspirasi saya di dalam menulis, dalam berbisnis, dan saya berharap inspirasi ini juga Anda rasakan ketika Anda membacanya.